Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 telah bersama dua narasumber yang sebagai strategi planner di perusahaan Interface dan PR di perusahaan UFM. Perkenalkan, nama saya Nugraha Uli Akbar. Perkenalkan, nama saya Jessica. Perkenalkan, nama saya Mega Hendrianti. Dan saya Cindy Aulia Herawati. Nama saya Gading Triandani. Akbar. Langsung saja ke videonya, kita melakukan podcast bersama dua narasumber tersebut. Halo Mbak, jadi saya Jessica dan ini teman saya Cindy. Di sini kami akan mewawancarai Anda seputar pekerjaan Anda. Yang pertama, sebelumnya boleh perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Nama saya Yolanda Cynthia. Sekarang saya bekerja di Interface sebagai strategic planner. Thank you, Poenet. Bisakah Anda mendeskripsikan tentang perusahaan Anda dan bergerak di bidang apa? Interface ini sebenarnya merupakan salah satu anak perusahaan dari F4 Elements yang dimana berfokus untuk event management. Bisa dibilang ini some part of agency, tapi memang fokus kita untuk perihal developing events dan management for the events. Kira-kira Mbak ini bekerja di perusahaan ini sudah berapa lama? Kayaknya almost 1 year, setahun. Apa yang membuat Anda tertarik dengan pekerjaan ini? Karena bisa terjun langsung ke berbagai macam event, dari kayak music concert, kemudian untuk corporate event, atau seperti event-event untuk brand-brand besar lainnya, untuk campaign dan juga untuk make good or something kayak gitu. Jadi bisa langsung involve ke dalam setiap event. Kalau menurut Mbak nih, apa sih peran seorang strategic planner itu? Peran dalam hal apa? Pertanyaannya. Peran apa? Perannya kayak lebih ngapain aja sih strategi planner itu? Kerjanya ya berarti ya. Scope pekerjaannya sendiri itu untuk role aku si strategic planner ini itu untuk ngeplan, untuk membuat konsep, idea, tapi yang terutama juga bikin strategi untuk setiap brand atau klien yang lagi ditanganin. Misalnya karena brand itu kan banyak dan klien-klien ini tuh nggak cuman dari satu perusahaan, jadinya strategi ataupun konsep yang akan dipakai itu harus idea atau konsep yang berbeda. Jadi mungkin challenging-nya itu untuk membuat strategi baru untuk setiap new klien kayak gitu. Jadi harus to be creative. Terus event terakhir apa yang dijalankan oleh perusahaan Anda? Terakhir ya, kalau misalnya yang terakhir itu lumayan banyak, tapi kalau misalnya yang sedang berjalan itu ada beberapa seperti dari Uniqlo, Grab, OVO, kemudian Lazada, something like that. Kalau selama event itu berjalan, pernah nggak sih ngalamin kendala kayak ada problem dan cara ngatasinnya gimana? Oh iya, pasti ada. Tapi kalau misalnya di event most likely itu biasanya di ketika mau membangun event ya, atau booth atau anything kind yang berkaitan dengan construction terutama, karena biasanya constructionnya kan beda-beda. Itu challenge-nya adalah mungkin nanti dari cuaca ataupun dari misalnya ada beberapa barang atau equipment yang telat datang kayak gitu. Itu harus banget bisa untuk kayak di manage time ya, time management. Kemudian communication antara tim internal sendiri dengan tim klien nggak boleh clash sama sekali. Kemudian biasanya itu ada beberapa adjustment terhadap konten yang sudah ada. Jadi biasanya klien-klien minta untuk dibuatkan konsep atau idea baru ketika hari H, dan itu harus kayak tim membuat konsep tersebut kayak lebih kreatif lagi. Bagaimana cara Anda memanfaatkan sosial media sebagai strategi planner Anda? Kalau misalnya sosial media tergantung ya, tidak semua klien atau tidak semua brief itu memerlukan sosial media. Jadi tergantung dari brief ataupun
Itu tergantung dari brief maupun dari keinginan kliennya itu sendiri. Kalau misalnya memang ternyata klien kita membutuhkan exposure lebih banyak ataupun awareness lebih banyak, itu kita akan memanfaatkan social media seperti kita membuat buzz activity ataupun kita membuat installation, terus kita share di beberapa platform yang berkaitan, kayak misalnya di USSV atau di Creative Fox kayak gitu. Jadi kita buat awareness, ngebangun awarenessnya itu lewat social media kalau diperlukan. Kalau misalnya enggak, kita akan membuat something yang lain. Gimana sih caranya Mbak ini mengembangkan hubungan komunikasi yang baik antara perusahaan sama klien dan khalayak publik? Berarti antara klien dan internal maksudnya? Oke. Kalau misalnya kayak gitu, mungkin lebih yang biasanya kita lakukan itu dengan lebih banyak ngobrol, mingle dengan para klien. Jadi nggak cuma yang berkaitan soal pekerjaan, tapi kalau misalnya hubungan komunikasi, kalau misalnya hanya sebatas pekerjaan, berarti kan ketika meeting udah langsung pulang. Tapi after meeting itu gimana caranya bisa untuk lebih membangun kayak what is called it, bonding kali ya, bonding antara klien itu dengan ya lebih banyak discussion dengan mereka, mungkin terkait pekerjaan yang sekarang ataupun related dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Terus faktor apa saja yang menghambat implementasi strategi pada perusahaan Anda? Hambatannya kalau misalnya untuk role saya itu mungkin ketika stuck di idea atau konsep baru, karena kan setiap klien atau setiap brief itu saya harus menemukan strategi baru ataupun konsep idea baru untuk masing-masing klien. Challenging-nya adalah ketika idenya atau strateginya itu sudah pernah dipakai tapi tetap harus di-utilize lagi supaya tidak sama dengan brand-brand yang lain gitu. Jadi setiap klien ya saya harus punya sesuatu yang beda gitu. Mungkin challenging-nya di situ. Jadi harus up to date, harus being a creative person, dan kemudian harus out of the box banget dan nggak bisa kayak memiliki pemikiran yang sama dengan yang lain karena harus being different. Selama Mbak bekerja menjadi strategic planner, ada nggak sih benefit yang Mbak dapat? Benefitnya mungkin jadi seseorang yang lebih structure, karena gimana yang ngejelasinnya? To be a strategic planner itu nggak cuma untuk pekerjaan kayak I need a team. Jadi kalau misalnya masuk ke role strategic planner itu harus bisa untuk manage tim yang lain kayak gitu, harus semua harus terstruktur gitu. Jadi ketika briefnya diterima, terus kemudian eksekusi, dan itu memerlukan teamwork yang solid banget. Jadi pasti akan belajar time management, how to be a structured person, yang kayak lo harus bisa bikin scheduling and anything kayak gitu. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya dan ilmunya. Sama-sama. Terima kasih. Oke Kak, sebelumnya itu boleh perkenalan diri dulu nggak sih Kak? Oke, nama aku Gabriela, bisa dipanggil Gaby. Terus aku sebagai public relation di perusahaan New Vibe. Boleh langsung mulai dengan wawancaranya? Oh iya. Oke Kak, bisa nggak sih Kak, Kakak mendeskripsikan perusahaan Kakak itu bergerak di bidang apa? Oke, jadi New Vibe itu bergerak di bidang develop aplikasi kesehatan buat wanita. Jadi cewek itu bisa tracking mensnya, terus bisa konsultasi sama dokter, terus dia juga bisa kalau ada kehamilan dia bisa track untuk janinnya, dietnya, ya pokoknya serba kesehatan tapi khusus untuk perempuan. Kakak kerja di perusahaan itu sudah berapa lama? Udah setahun 6 bulan, ya kurang lebih 1,5 tahun lah. Apa sih Kak yang Kakak bikin tertarik gitu dengan perusahaan yang Kakak yang kerjakan sekarang sama
ya yang kakak kerjain sekarang itu? Apa yang buat kakak tertarik gitu? Oke, jadi kalau buat perusahaannya sendiri karena ya sebelum-sebelumnya sih belum pernah ya handle buat di bidang terutama develop aplikasi, apalagi kesehatan. Jadi menurut gue itu menarik juga buat di develop, dan pasti medical itu sebuah platform yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Semua orang butuh kesehatan gitu. Terus kenapa gue tertarik di public relation, karena gue sendiri juga suka buat ketemu orang, ngobrol sama orang, bangun relasi. Karena itu penting juga kan buat diri gue sendiri dan buat perusahaan. Menurut kakak, apa sih peran seorang PR profesional gitu? Menurut gue yang pasti dia punya peran buat branding perusahaan tersebut keluar. Dia seorang public relation, yang mana ya public itu keluar dan relation itu membangun relasi itu sendiri. Terus yang pasti garda terdepan buat komunikasi untuk menyampaikan ke publik. Kemudian ya intinya membangun relasi dengan masyarakat, dengan event, dengan agensi, dan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Terakhir nih kak, terakhir itu yang kakak kerjain tuh event apa sih kak? Terakhir kita nggak banyak event sih di perusahaan aku itu. Kita kebanyakan kalau soal branding dan awareness itu kita kerjasama sama influencer. Kita banyak kerjasama sama influencer psikologi kayak Ines, terus Sabrina Maida. Kita undang mereka untuk ke platform kita, ngobrol, terus education, webinar, YouTube, kayak gitu sih. Kalau event paling banyaknya kita, karena kita punya KPI downloader, kita ngejar download, jadi kita kalau ada booth, ada acara itu, kita gimana caranya ngajak orang untuk main spin the wheel, kemudian kita kasih freebies, kita kasih pouch biar dia download dulu, terus kumpulin koin, main game, dapat koin, kayak gitu sih caranya. Kira-kira selama event berlangsung itu kayak ada kendalanya nggak gitu? Kayak cara mengatasinya bagaimana? Pasti ada sih, event-event offline kita itu paling kebanyakan itu miskomunikasi, itu pasti penting. Banyak kayak yang harusnya udah standby jam segini telat, harusnya yang udah buka booth jam segini telat. Terus tugasnya juga kadang mencar-mencar, mungkin karena juga banyak yang masih anak muda ya, jadi kayak aduh males nih di depan, males ngajak sama ngobrol sama orang, males kayak kita kan punya SPG juga, jadi males ngeliatinya, terus SPG-nya hilang-hilangan, jadi kayak banyak sih miskomunikasi yang berarti kendalanya itu di waktu ya kebanyakan? Ya miskomunikasi itu sih, kayak sebenarnya kita udah ngomong kayak tolong ya SPG-nya dijagain, tolong ya booth-nya dibuka jam segini, terus kayak tolong ya ini barang-barangnya diperhatiin, tapi kayak ya kadang mereka meleng aja gitu, nggak lupa gitu sama tugasnya. Terus paling ya kalau kayak gitu harus ada yang PIC yang standby sih, either kadang aku atau emang adminnya atau kadang CEO-nya turun langsung kayak gitu. Gimana sih kakak cara membangun citra perusahaan kakak sendiri tuh? Dari awal itu yang pasti kita bangun dulu itu kita buat company profile ya, kita buat brand personanya mau dibawa kemana, mau seperti apa, warnanya apa, logonya gimana. Udah kita buat company profile ya, kemudian baru kita buat social medianya, mau ke platform apa aja, terus mau target audiensnya siapa aja, terutama kan pasti perempuan. Tapi kita juga mulai ngerambah ke cowok sih, karena kita juga mau kayak cowok tuh aware juga sama ceweknya gitu, karena kayak lo nggak takut apa cewek lo marah terus gitu, kenapa nih, mau dapet gitu, jadi cowok harus perhatian juga sama ceweknya kayak gitu sih. Jadi yang pasti cara ngebangunnya itu dari brand personanya sendiri, sosial media, kemudian ya tinggal kita ciptain campaign apa yang pasti menarik juga dan nggak stagnan di cewek aja gitu. Terus apa yang lakukan oleh public relation untuk membangun reputasi perusahaan? Yang pertama sih tadi selain sosial media juga kita buat konten-konten yang edukatif, kita memperkenalkan perusahaan kita. Aku juga buat media press release. Aku kerjasama sama berbagai agensi dan media buat kita ngelakuin press release. Jadi dari website kita buat artikel menjelaskan apa aja sih perusahaan kita, siapa aja, tentang apa, gunanya apa, fungsinya apa. Terus ya udah press release itu kita sebar ke media-media. Waktu itu tuh ada Detik, Nova, terus suara.com kayak gitu. Pokoknya ada 20 media yang waktu itu aku kerjasama. Kita sebar, terus dari jurnalis mereka sendiri yang update, terus nanti mereka akan kasih feedback ke kita, trackingnya gimana, terus analisisnya gimana, oke atau enggak kayak gitu.
Kalau boleh tahu salah satu contoh kontennya itu kayak gimana ya? Contoh kontennya? Konten medianya? Iya. Ada sih sebenarnya, bentar aku cari dulu. Ini banyak sini, ada Mega, ini ada Antara, terus yang tadi ini ada Nova, Grid, Tribun. Bisa di Google aja sih, banyak kok di Google. Tadi kan kakak bilang sosial media itu penting ya bagi pekerjaan kakak. Nah, gimana sih cara kakak itu memanfaatkan sosial media sebagai pelayanan publik? Yang pasti di sosial media kita itu selalu responsif ya, dan kita selalu interaktif juga ke audiens kita. Ketika ada yang nanya, ada yang kendala dengan aplikasinya, itu kita balas, adminnya akan balas gimana caranya, ataukah dia harus reinstall atau dia upgrade kayak gitu. Jadi ada admin yang di belakang sosial media itu sendiri, dan kita selalu buat konten juga yang interaktif dari live. Kita punya live TikTok, live Instagram, Reels, Feed, seperti itu. Bagaimana kakak mengembangkan hubungan komunikasi yang baik antara perusahaan dengan klien? Kalau dengan klien pasti di maintain ya, kayak kita kerjasama, kita punya proyek waktu itu beberapa kali kita giveaway juga, itu kita kerjasama sama brand lokal, tas-tas perempuan kayak gitu. Yang pasti kita kasih feedback ke dia sih, lo mau gimana barternya, sistemnya, ataukah kita beli atau emang lo mau barter dengan engagement. Terus yaudah kita istilahnya satisfy kedua belah pihak lah. Guanya sebagai brand New Fam senang, dianya sebagai produk lokal juga merasa terbantu kayak gitu. Ya pastinya dengan dia punya target dan market baru, dia punya data customer baru, dan kita juga punya traffic baru kayak gitu. Terus ini gimana sih cara nanggepin opini publik? Kan ada yang baik, ada yang buruk gitu. Gimana sih cara kakak nanggepinnya? Paling kalau nanggepin kayak gitu yang pasti kita harus tetap positif ya, nggak boleh marah-marah juga di sosial media. Jadi mungkin kalau komen yang overload gitu, mungkin istilahnya kayak kita buat konten yang kontroversial, ya udah kita jawab beberapa. Mungkin kalau agak membludak, kita akan buat konten baru yang dimana mungkin ya jenis klarifikasi lah. Terus nanti ditutupin sama konten-konten lainnya, karena sebenarnya trik kayak gitu tuh buat kita sebagai PR tuh gampang buat naik turunin media, kayak tinggal ditutupin aja, atau kita buat judul baru yang dimana nutupin judul sebelumnya kayak gitu aja sih. Kira-kira manfaat sebagai seorang PR itu apa ya kak? Manfaatnya? Iya kayak Benefit gitu kak? iya, Oh, benefitnya menurut aku pasti punya banyak link sih, itu yang aku rasain banget, kayak dari agency, dari brand, dari orang-orang penting. Waktu itu aku pernah kerjasama jadi sponsor perusahaan kita, jadi sponsor di Bogor. Itu namanya apa ya, event Gama Gudabo dari Gunadarma, tahu nggak? Iya, universitas juga. Iya, Gundar Gama Gudabo. Dia event sport gitulah, ada sepak bola dan lain-lain. Futsal biasanya. Iya, futsal kayak gitu. Terus aku yang buka di situ juga kenal banyak sih sama kayak pemuda-pemuda Bogor, terus yang handle olahraga lah di Bogor kayak gitu. Terus UMKM yang support juga dia kasih opening statement. Jadi kita punya link banyak sih, itu yang aku rasain. Oke nih kak, terakhir apa sih pesan kakak yang pengen disampaikan ke publik semua? Maksudnya pesennya gimana? Pesan-pesan kayak buat halayak publik gitu. Sebagai PR? Iya, sebagai PR. Mungkin sebagai PR ya, yang pasti kalau yang buat baru mulai atau mau terjun, banyak belajar sih, terus banyak cari link, itu yang penting sebagai PR menurut aku. Karena ya pekerjaan Anda kan berkaitan sama keluar ke publik, jadi terus harus bangun rasa percaya diri juga. Kalau tiba-tiba ditunjuk, lo bikin statement ya besok, lo harus muncul di sini, lo bikin di sosial media, lo harus siap gitu sih. Terus yang pastinya dari link-link itu lo bisa bangun buat perusahaan, buat diri lo, kayak gitu sih. Intinya percaya diri aja ya. Percaya diri aja sih. Baik ya kak, segini aja. Terima kasih atas wawancaranya. Ya, kasih. Makasih banyak kak.